Ya, menurut sumber yang kebaca, jika memang Rusia berhasil menduduki pulau ular tersebut, maka Rusia akan tidak terhentikan, coy. Mereka akan menguasai laut, udara, dan daratan di Laut Hitam di bagian selatan dan barat tentunya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang pulau ular yang berada di Ukraina. Mengapa sih Rusia sangat tertarik dengan pulau tersebut? Sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya tolonglah dibantu bangun channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen, agar channel ini terus berkembang dan aku terus semangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi tentunya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Rusia ini sangat ingin menguasai pulau ular yang berada di Ukraina. Mengapa? Inilah dia kisah tentang pulau ular. Rusia dan Ukraina memang sedang berada dalam keadaan konflik dari beberapa bulan yang lalu hingga sekarang. Tentunya perang ini bukan tanpa sebab. Dari sisi Rusia tidak ingin Ukraina bergabung dengan NATO, dikarenakan Ukraina ini adalah bagian dari Uni Soviet. Sedangkan Ukraina tidak ingin diatur-atur oleh Rusia karena mereka punya kedaulatan sendiri, punya presiden sendiri. Tapi mereka tidak ingin diatur-atur oleh Rusia, makalah mereka ingin bergabung dengan NATO. Sedangkan Rusia tidak membiarkan itu dengan secara mudah karena bisa membahayakan Rusia sendiri jika memang Ukraina bergabung dengan NATO. Nah, di tengah konflik Rusia dan Ukraina adalah satu pulau yang bernama Pulau Ular. Pulau ini sangat diminati oleh Rusia dan Rusia ingin menguasai pulau ini. Tetapi Ukraina tidak hanya tinggal diam. Mereka tidak akan dengan mudah menyerahkan pulau tersebut kepada Rusia. Tidak semudah yang Rusia bayangkan. Mengapa sih Rusia ingin sekali menguasai pulau ular tersebut? Ya, menurut sumber yang kebaca, jika memang Rusia berhasil menduduki pulau ular tersebut, maka Rusia akan tidak terhentikan, coy. Mereka akan menguasai laut, udara, dan daratan di Laut Hitam di bagian selatan dan barat tentunya. Jika memang ini benar-benar terjadi, Rusia tidak akan terhenti. Bukan saja Ukraina yang terancam, tapi anggota NATO lainnya seperti Rumania. Karena jarak antara pulau ular dan negara Rumania ini tidak terlalu jauh, coy. Jadi kalau memang Rumania macam-macam dengan Rusia, maka mungkin akan diserang oleh Rusia. Karena dekat, coy, ya kan, nggak jauh-jauh kali. Sekali tembak udah hancur lah itu kan. Kalau memang Rumania mencari gara-gara dengan Rusia. Jadi gara-gara pulau ular ini, Rusia dan Ukraina semakin memanas, coy. Jadi waktu itu Rusia datang ke pulau ular ini dengan kapal andalan mereka yang bernama Moskow, kapal perang andalan Rusia. Jadi ketika Rusia datang ke pulau tersebut untuk menguasai pulau tersebut, tapi sayangnya di situ ada tentara dari Ukraina yang menghadang Rusia agar tidak mengambil alih pulau tersebut. Lalu tentara Rusia mengatakan kepada tentara Ukraina, "Menyerahlah kalian, taruh senjata kalian. Tidak ada pertumpahan darah dengan hal yang tidak penting. Pergilah kalian. Biar kami yang menguasai pulau tersebut." Tetapi Ukraina tidak tinggal diam, ya kan? Mereka tidak sebodoh yang Rusia bayangkan. Lalu tentara Ukraina mengatakan, "Kalian yang pergi atau akan kuledakkan kapal kalian." Nah, disitulah yang katanya bahwasannya kapal perang andalan Rusia tenggelam. Sebenarnya Rusia telah berhasil menguasai pulau ular ini cuman beberapa minggu, lalu direbut kembali oleh Ukraina. Dan juga yang perlu kalian ketahui, namanya memang pulau ular, tapi pulau ini tidak dipenuhi dengan ular, melainkan dengan batu-batuan, coy. Jadi memang namanya ular, tapi nggak seperti yang kita bayangkan. Wah, pulau ular, pasti banyak ular. Nggak seperti itu. Pulau ini tidak ada ular. Ada ular, tapi nggak sebanyak yang kita bayangkan, yang kita pikirkan gitu.
Luas Pulau Ular sendiri hanya 45 hektar dan tidak ada air tawar di pulau tersebut. Jadi Pulau Ular ini terletak di Ukraina, tentunya di Laut Hitam, selatan Ukraina. Memang pulau ini sangat strategis untuk menaruh pangkalan militer di pulau tersebut. Ya kan, jika memang Rusia berhasil menaruhnya, maka mereka tidak terhentikan. Maka mereka akan menguasai laut, darat, dan udara di bagian selatan dan barat Laut Ukraina. Tentunya itu sangat berbahaya bagi Ukraina dan anggota NATO lainnya, ya kan, seperti Rumania, karena memang terlalu dekat untuk mereka jika mereka macam-macam dengan Rusia. Pulau Ular ini tidak hanya strategis, tetapi hasil sumber daya di pulau ini sangat menguntungkan, coy. Jadi bukan hanya strategis, melainkan juga mempunyai sebuah sumber daya yang sangat berguna untuk ekonomi negara gitu kan. Jadi Ukraina nggak sebodoh itu melepaskan pulau tersebut kepada Rusia, ya kan. Jadi sulitlah untuk Rusia untuk menginvasi atau menguasai pulau tersebut. Jadi begitulah coy, mengapa Rusia sangat ingin menguasai Pulau Ular tersebut. Karena lokasi strategis untuk ditaruh pangkalan perang di pulau tersebut, dan juga sumber daya hidrokarbon di pulau tersebut sangat menguntungkan bagi setiap negara yang berhasil menguasai pulau tersebut. Tentunya pulau tersebut kan milik Ukraina, jadi Ukraina lah yang berhak merasakan sumber daya dari pulau tersebut, ya kan. Jadi kalau menurut aku, harapan aku nih ya, lebih bagus perang ini usai. Jangan ada lagi konflik antara Rusia dan Ukraina. Segeralah berdamai ya, menurut aku nih. Karena kenapa? Ini berdampak global coy. Jadi jika memang Rusia dan Ukraina terus-terusan perang, ini sangat merugikan bagi kita masyarakat dunia. Salah satunya di faktor ekonomi, ya kan, tentunya mempengaruhi. Apalagi di perdagangan dunia, ekspor impor memang sangat mempengaruhi masyarakat dunia. Kalau memang ada masalah, lebih baik diselesaikan dengan secara dingin, tidak mesti dengan secara perperangan. Karena kenapa? Dengan secara dingin pun kita bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa ada sebuah peperangan. Jadi untuk apa sebuah peperangan yang ada banyak bertumpahan darah dan membahayakan seluruh masyarakat di negara tersebut. Jadi lebih baik berdamai dan jangan ada lagi perang gitu, ya kan. Enggak bagus perang-perang itu, emang enggak guna perang. Yang ada menghancurkan seluruh rakyat tentunya kan, menyengsarakan rakyat lagi, ya kan. Apalagi banyak yang bertumpahan darah ketika perang tersebut. Konflik Rusia dan Ukraina ini kita nggak tahu kapan hentinya, tapi yang kita harapkan semoga cepat berhenti dan cepat berdamai, karena demi kebaikan bersama. Dan juga yang aku heran, kenapa ketika Ukraina diserang oleh Rusia atau diinvasi oleh Rusia, mengapa dunia terlalu heboh coy, ya kan, terlalu mempedulikan Ukraina, respect kepada Ukraina. Sedangkan ketika Israel menginvasi Palestina, tidak ada yang mengopennya, ya kan, tidak ada yang mempedulikannya, malah mereka menutup mata, entah sengaja atau memang pura-pura nggak tahu gitu, ya kan. Tapi di mana keadilan? Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana keadilan bagi seluruh rakyat dunia? Ya kan, kalau memang mereka membela Ukraina, bela juga dong Palestina. Kan Palestina diserang juga oleh Israel, tanah mereka direbut oleh Israel. Kenapa pemimpin dunia ini hanya diam ketika melihat Palestina diserang oleh Israel? Kenapa cuman hanya respect ke Ukraina tapi tidak respect dengan Palestina? Oke, next pembahasan kita akan membahas tentang Palestina dan Israel, ya kan? Nanti kita akan membahas secara detail mengapa Israel terus-menerus menyerang Palestina dan merebut hak yang tidak seharusnya mereka rebut dari Palestina. Oke, cukup pembahasan kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.